Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa hadir ya dalam ruang Zoom meeting ini dalam rangka melanjutkan perkuliahan kita dalam mata kuliah teknologi dan manajemen reproduksi ternak. Baik, hari ini kita lanjutkan. Topik kita masih sama, yaitu fertilisasi in vitro, di mana pada minggu lalu kita sudah kedatangan tamu ya, sudah membahas berbagai aspek teknis ya. Jadi minggu lalu itu aspek teknis, jadi saya ingin memperlihatkan pada kalian bagaimana aplikasi ilmu ini di dunia kerja gitu ya. Nah, beliau merupakan alumni biologi ya, bukan dokter, bukan dari bidang kesehatan, tapi dari biologi, tapi bisa berperan menjadi embriologis dan membantu orang lain dalam bidang kesehatan. Juga tidak menutup kemungkinan juga nanti para alumni peternakan. Kita saya kenal ada dua ya alumni peternakan itu yang berkarir di Bayi Tabung ya, yang alumni peternakan UNAN khususnya. Yang pertama itu ada Ibu Aisyah. Ibu Aisyah itu angkatan BP-nya itu kalau nggak salah 2008 ya, 2008 atau 2007. Nah, itu sekarang beliau di Morula ke Rumah Sakit BMC Padang. Nah, itu ada Aisyah, namanya Aisyah Safitri. Kemudian ada Reza. Nah, Reza ini angkatan 2000 kalau tidak salah ya 2012 ya kalau nggak salah 2011 atau 2012 juga alumni Peternakan UNAN. Dia sekarang Morula di Jakarta ya, klinik bayi tabung juga di Jakarta. Jadi tidak menutup kemungkinan juga ya kita yang alumni peternakan ini juga bisa berkarir di bidang in vitro fertilization. Nah, jadi eh, bagi kalian yang eh, ingin nanti mendalami ilmu ini ya dan apa namanya yang dulunya ingin berkecimpung di dunia kesehatan tetapi karena sesuatu hal harus masuk ke peternakan, nah, maka tidak menutup kemungkinan juga bisa berkarir nanti di situ. Oke, minggu lalu kita sudah banyak membahas aspek teknis. Nah, jadi saya ingin memberikan kalian sedikit gambaran bagaimana pekerjaan di lab, gitu kan, oleh Pak Yasir ya minggu lalu. Nah, hari ini kita akan belajar aspek prinsip dasar dan teorinya seperti apa. Kalau yang minggu lalu tuh sebenarnya Pak Yasir sudah membahas dua pertemuan. Pertemuan yang pertama itu tentang in vitronya, pertemuan yang kedua itu tentang manipulasinya, ya kan? Jadi misalnya oosit yang spermanya tidak cukup gitu kan itu bisa dimanipulasi dengan cara di ITSI kemarin dan IMSI ya kemarin. Nah, itu minggu minggu depan kita akan bahas. Nah, itu jadi Pak Yasir tuh sudah merangkum dua pertemuan sebenarnya. Nah, hari ini kita akan coba membahas prinsip dasar teori bagaimana proses in vitro fertilization itu terjadi. Ya, oke. Kita mulai ya. Tadi sudah melihat video. Nah, kira-kira begitulah gambaran yang akan dikerjakan di lab. Nah, ini kira-kira prinsip dasarnya. Oke, sudah kelihatan ya, cara saya. Oke, baik. eh jadi kalau hari ini ya kita itu akan membahas prinsip dasar fertilisasi in vitro tapi secara konvensional. Nah, tahu dari mana konvensionalnya? Konvensionalnya itu tahu dari nih ya di cawan ada cawan Petri, kemudian ada oositnya di tengah, kemudian ada spermanya. Jadi spermanya itu dipertemukan dengan oosit hanya saja beda tempat. Biasanya mereka bertemu di tuba falopi, ya oviduct. Sekarang mereka harus bertemu di dalam cawan Petri. Nah, pertemuannya terjadi secara alami, gitu ya. Nah, kalau dia yang tidak konvensional itu yang disebut oleh Pak Yasir minggu lalu itu sebagai ITSI, intracytoplasmic sperm injection, yang dipaksa spermanya itu dipaksa masuk ya, ditusuk ya embrionya itu kemudian spermanya dimasukkan ke dalam ditusuk oositnya ya sel telurnya ini ditusuk kemudian spermanya dipaksa masuk. Nah, hari ini kita konsep dasarnya belajar yang konvensional. Nah, minggu depan ya kita bertemu offline, kita akan coba belajar bagaimana caranya yang tidak konvensional ya atau istilahnya manipulasi embrio atau oosit, manipulasi oosit dan embrio. Oke.
Lanjut, ya, ya ini ya kembali lagi ini adalah apa namanya ternak yang mati itu masih bisa bereproduksi meskipun induknya sudah mati, asalkan gonadnya, ya ovariumnya atau apa namanya eh, testisnya itu bisa diselamatkan, maka tidak menutup kemungkinan ternak tadi itu bisa kita ambil ya benih-benihnya itu untuk menciptakan individu-individu yang baru. Meskipun induk-induk jantan, induk betinanya sudah mati. Ya, oke. Nah, ini apa ya teorinya ya. Fertilisasi itu adalah pembuahan yang terjadi, fertilisasi in vitro, yaitu adalah pembuahan yang terjadi di luar tubuh. Ya. Nah, karena dia terjadi di luar tubuh, maka dia harus perlu campur tangan manusia. Apakah ada hewan yang fertilisasinya di luar tubuh? Jawabannya ada. Ya, contohnya itu ikan, katak, yaitu pembuat fertilisasinya masih terjadi di luar tubuh. Kenapa? Karena pada individu betinanya, ikan dan katak itu tidak punya tuba falopi. Ya, dia nggak punya tuba falopi sehingga apa namanya perkembangan embrionya itu terjadi di luar tubuh gitu. Beda dengan reptil, kemudian unggas, kemudian mamalia itu sudah berkembang, tuba falopinya sudah punya. Sehingga terjadilah pertemuan sel sperma dan sel telur itu difasilitasi di tuba falopi. Ya kan? Nah, kemudian ini akan kita lakukan dalam media-media tertentu. Nah, kalau kemarin Pak Yasir bilang medianya itu media komersil, ya sudah jadi medianya. Tetapi kalau kita belajar di laboratorium, praktikum, ataupun penelitian, ini tidak boleh pakai media komersil. Kita harus racik sendiri medianya. Nanti kita akan lihat apa saja komposisinya. Ya kan? Kemudian menghasilkan embrio yang selanjutnya akan dimanfaatkan untuk embrio transfer atau manfaat lainnya. Nah, manfaatnya itu bukan hanya menciptakan individu baru, tetapi bisa juga kita manfaatkan. Contoh misalnya cloning, atau misalnya stem cell, atau hanya ingin membuat organ-organ tertentu. Misal, ada seseorang yang gagal ginjal, tetapi ketika dia waktu masih kecil gitu kan, masih bayi, orang tuanya itu melakukan bayi tabung. Nah, embrio yang terbentuk itu ada 5 misalnya, ditransfer 2, kemudian disimpan 3. Ketika dewasa, si bayi ini ternyata mengalami permasalahan nih pada ginjalnya. Dia harus cangkok ginjal misalnya. Maka sisa embrio yang 3 lagi yang tidak ditransfer itu bisa kita program atau bisa kita bikin menjadi organ. Ya biar bagaimanapun dia adalah embrio yang bisa kita atur dia tuh mau apakah mau jadi individu baru atau hanya sekedar kita buat untuk menjadi organ-organ pendukung gitu. Itu bisa kita lakukan ya. Nah, ini kecuali hewan ya, ikan ya, Pisces dari kelompok Pisces dan katak kelompok amfibi ini secara alami pembuahan di luar tubuh seperti yang saya katakan tadi bahwasanya mereka tidak memiliki tuba falopi ya ataupun tuba falopinya tidak cukup ya atau tidak belum mampu untuk memfasilitasi pembuahan yang terjadi secara in vivo atau di dalam tubuh ya. Nah, kembali lagi ya kita apa namanya proses ini ya ini mutlak harus kalian pahami ya proses oogenesis ya karena sebagian besar proses fertilisasi itu terjadi ya bisa saya katakan 75% itu adalah peran dari betinanya ya. Kenapa? Karena spermanya sudah siap gitu ya, tetapi oositnya belum mencapai tahap metafase 2, ya maka dia tidak akan bisa terbuahi. Maka kita harus perlu mematangkannya. Ya, 2 minggu lalu kita sudah bahas ini ya, pematangan oosit. Oosit itu harus dimatangkan terlebih dahulu. Nah, kalau kondisinya ovum pick up, seperti yang jelaskan Pak Yasir kemarin, kalau ovum pick up itu kan dia mayoritas oosit yang dihasilkan itu sudah matang karena diinduksi oleh hormon gitu kan. Nah, kalau sudah matang biasanya tidak perlu lagi dimatangkan, langsung dilakukan fertilisasi. Tapi kalau belum matang maka dimatangkan dulu 24 sampai 48 jam ya, kemarin kita dengar bahasannya. Oke. Nah, kemudian apa itu fertilisasi? Fertilisasi itu proses meleburnya sel sperma ya dengan sel telur. Nah, sel sperma itu punya kromosom.
sel telur itu juga punya kromosom. Sel sperma kromosomnya ada di dalam inti selnya. Dia punya inti sel. Ya, sel telur juga punya inti sel. Inti sel itu disebut nukleus. Ya kan? Nah, kenapa dikasih kata-kata pro? Karena dia belum termasuk nukleus sejati. Ya, dia harus bergabung dulu pronukleus jantan dengan pronukleus betina. Nah, peristiwa ini disebut dengan kariogami. Nah, proses penggabungan inilah barulah nanti akan menjadi nukleus ya atau inti sel dari embrionya gitu. Maka disebut dia pronukleus. Maka salah satu ciri oosit itu sudah terfertilisasi adalah dengan terbentuknya pronukleus atau PN ya biasa disingkat dengan PN ya. Kemudian diploiditas ya karena pronukleus ini membawa setengah kromosom, yang jantan bawa setengah, betina bawa setengah, maka masih N dia. Nah, N ketemu N jadi 2N. Jadi dia jadi diploid ya, diploid. Sebelumnya dia haploid hanya setengah. Ya, jantan bawa setengah, betina bawa setengah, setengah jumpa setengah menjadi satu, ya menjadi diploid. Kemudian pembauran materi genetis maternal dengan paternal ya. Jadi ini sama dengan kariogami tadi ya. Setelah fusi masing-masing pronukleus itu bergabung, maka yang bergabung tidak hanya nukleusnya tetapi materi genetik yang ada di dalamnya. Ya DNA dan segala macamnya itu bergabung menjadi satu, maka barulah menjadi individu baru. Nah, apa faktor keberhasilannya? Ya tadi yang pertama ya, harus sel telurnya harus matang. Ya, tahapannya harus pada metafase yang kedua. Ya, 2 minggu lalu kita sudah belajar itu. Kemudian sel sperma harus terkapasitasi. Nah, apa itu kapasitasi? Nah, inilah sebenarnya pada kondisi IVF, ya kan, kondisi yang paling krusial adalah kalau oositnya sudah matang, kondisi yang kedua pada IVF itu adalah spermanya harus sudah siap. Nah, bukan berarti sperma dikoleksi langsung ditumpahkan. Kita harus kapasitasi dia dulu. Apa itu kapasitasi? Nah, sperma harus siap untuk membuahi, ya. Nah, atau dalam hal ini istilahnya adalah kapasitasi. Apa itu kapasitasi? Yaitu tudung akrosomnya harus terbuka dulu sebelum sampai ke sel telur. Jadi kalau misalnya nih semen beku, ya kan langsung kita masukkan ke oosit, dia nggak akan bisa memfertilisasi. Kenapa? Karena topinya belum terbuka, helmnya belum terbuka. Nah, ya kan? Kenapa helmnya harus terbuka, akrosomnya harus terbuka? Karena di dalamnya itu ada enzim-enzim yang mendukung terjadinya fertilisasi. Ada esterase, ada akrosin, ada neuraminidase, dan yang paling penting ini hyaluronidase. Hyaluronidase inilah yang akan menembus ya sel-sel kumulus ya. Kalau kemarin kita belajar ada sel-sel kumulus. Nah, sel-sel kumulus oosit itu dia tembus dengan menggunakan hyaluronidase. Kalau spermanya tidak terkapasitasi, sel kumulus aja dia nggak bisa tembus. Bagaimana dia bisa mencapai oosit gitu kan dan menembus zona pelusida, ya kan? Nah ini kalau kalian perhatikan ya sebelah kanan, nah sperma yang sudah terkapasitasi itu dia akan mengeluarkan enzim hidrolitik yang akan melebur zona pelusida ya pada oosit sehingga sperma itu bisa masuk. Nah, enzim ini juga nantinya akan mengaktifkan zona pelusida ini supaya lebih tebal. Nah, jadi zona pelusidanya makin lama makin tebal sehingga tidak ada sperma lain yang bisa masuk. Kalau kemarin kita belajar ya istilah polispermi. Nah, kalau polispermi itu ada yang berhasil, ada yang gagal katanya. Ya kan? Nah, polispermi itu adalah satu sel telur dibuahi oleh 2 sel sperma. Nah, itu kekurangannya kalau terjadi secara in vitro. Sering terjadi lebih dari satu sel sperma yang masuk ke dalam sel telur. Nah, kenapa bisa? Karena sel sperma itu sangat mudah sekali ketemu dengan sel telur. Beda dengan di dalam tubuh. Kalau dalam tubuh, sperma itu mulai dari vagina, serviks, uterus, sampai ke bafalopi, dia harus berenang. Dia harus duluan-duluanan tuh, sampai ke sel telurnya. Gitu kan? Sehingga yang mencapai sel telur itu jumlahnya sedikit. Nah, sementara kalau dia in vitro kan jumlah sel telur, jumlah spermanya itu banyak ya kan untuk mencapai sel telur. Jadi kemungkinan terjadinya polispermi ya atau lebih dari satu sperma yang membuahi sel telur itu kemungkinan besar bisa terjadi. Ya, oke. Nah ini dia ya. Jadi ibaratnya itu kalau dalam in vivo ya sel sperma itu dia ada helmnya nih.
Nah, helmnya ini kalau di epididymis dia itu masih helm biasa nih, ya kan? Nah, kemudian ketika plus plasma semen, ya cairan plasma, itu helmnya itu teraktivasi dia. Nah, teraktivasi, tapi belum terbuka nih, ya kan? Kemudian sel sperma ini masuklah ke dalam saluran reproduksi betina. Proses perjalanan sperma dari vagina tadi menuju ke tuba falopi itu akan membuat helmnya itu sedikit demi sedikit itu akan terbuka. Nah, topinya ini akan terbuka sehingga akan memudahkan kepala sperma ini tadi meng, apa namanya mengeluarkan enzim-enzim yang dibutuhkan untuk fertilisasi. Ya, nah kapasitas itu adalah bisa kita katakan pematangan spermatozoa yang kedua, gitu. Jadi kalau di epididymis dia matang secara individu, kalau di saluran reproduksi betina dia matang untuk siap membuahi. Ibaratnya kalau di saluran reproduksi jantan tuh SD, SMP, SMA. Nah, ketika apa namanya masuk ke saluran reproduksi betina, dia harus siap juga, ya kan, untuk menghadapi dunia kerja. Nah, itu ibaratnya kita kuliah di situ tuh. Jadi kalau masuk ke uterus, spermatozoa masuk ke uterus, ibaratnya dia ke perguruan tinggi. Ya, siap untuk kuliah, siap untuk masuk dunia kerja. Nah, apa yang harus disiapkannya? Yaitu adalah apa namanya potensi-potensi yang ada di dalam dirinya. Nah, potensinya apa tadi? Enzim-enzim tadi kan, ya, hyaluronidase dan segala macamnya, ya kan? Nah, kemudian dia harus melepaskan lipoprotein pada permukaan akrosomnya. Nah, lipoprotein inilah yang bertindak sebagai helmnya ini. Nah, helmnya itu harus dilepaskan sehingga enzim-enzim yang ada di dalamnya itu bisa keluar, ya kan? Nah, membebaskan enzim-enzim yang digunakan untuk menembus zona pelusida, ya kan? Lama waktu kapasitasi menentukan waktu terbaik untuk IB. Nah, makanya di IB itu 8 biasa kalau estrusnya hari ini, estrusnya pagi di IB sore. Kalau estrus kelihatan sore di IB pagi. Itu tidak hanya memberikan waktu untuk oosit lepas dari ovarium, tetapi juga memberikan waktu sperma melakukan kapasitasinya. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, kalau secara in vivo, nah proses kapasitasi itu terjadi ya mulai dari di epididymis ya di jantan, saluran reproduksi jantan sampai masuk ke vagina, serviks, uterus dan tuba fallopi. Kalian bayangkan ya dari segini, ini banyaknya jumlahnya segini, banyak masuk ke vagina jumlahnya segini, masuk serviks segini, makin lama makin sedikit ya, sehingga menyebabkan si sperma yang mencapai oosit ini memang sperma yang pertama dia motil, kemudian kapasitasinya sudah sempurna, kemudian oositnya juga tidak apa namanya kecil kemungkinan mengalami polispermi atau lebih dari satu sperma yang membuahinya. Ya, nah ini secara in vivo. Jadi proses perjalanannya inilah yang menyebabkan tudung akrosom dari spermatozoa tadi itu terkapasitasi atau terbuka, gitu ya. Oke. Nah, bagaimana kalau secara in vitro? Apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau kita lakukan secara in vitro, maka bisa kita kondisikan dia seolah-olah dia sedang berenang di saluran sel telur. Nah, bagaimana caranya? Caranya dengan menggunakan gradient per call. Ya, 3 minggu lalu ya kita sudah membahas bahwasanya gradient per call ini juga digunakan untuk apa namanya sexing sperma, ya kan? Nah, dia juga digunakan untuk ya mengkapasitasi spermatozoa. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya seperti ini ya. Ini gradient per call kita buat dia itu apa namanya? Nah, ya, jadi gradient per call jadi kita buat dia eh, dua gradient ya, ada yang 80-40 ya, 40-80 ada yang 45-90 ya. Biasanya 45-90 kebanyakan orang pakainya. Kemudian nanti disentrifius. Nah, setelah disentrifius, ya kan, sperma yang ada di bawah ini adalah sperma-sperma yang biasanya motil, ya. Sperma yang di bawah ini nanti diresuspensi lagi ke dalam sebuah media dan dibiarkan dia berenang ke atas. Nah, sperma yang mampu berenang ke atas inilah sperma yang diharapkan sudah terkapasitasi. Nah, jadi dia sudah ada dua perlakuan. Perlakuan pertama dia sentrifius, perlakuan kedua dia berenang ke atas.
Nah, dengan harapan kedua proses ini akan mengakibatkan kepala sperma itu terkapasitasi. Ya, nah ini seperti ini. Ya, jadi ini yang 40%, ini 80%. Nah, ini semen segarnya di sini kita taruh. Kemudian kita sentrifuge. Nanti sperma itu akan menembus ya sampai dia ke sini ini, ke paling bawah. Nah, paling bawah ya. Ini kita sentrifuge. Nah, ini tergantung lagi berapa kecepatannya. Biasanya 1800 ya rata-rata untuk sapi manusia ya bisa 1800 sampai 2000 RPM ya selama 15 menit, biasa 10 sampai 15 menit. Ya, setelah itu nanti yang bawah ini kita akan ambil ya kan. Kemudian nah ini dia ya. Ini sebelum sentrifuge. Nah, ini setelah sentrifuge. Nah, setelah sentrifuge maka sperma yang motil ini ya itu akan berada di bawah. Ini akan kita ambil ya. Ini sperma nih. Akan kita ambil, kemudian kita masukkanlah dia ke dalam media. Biasanya medianya yang digunakan media fertilisasi ya. Kita masukkan dia ke dalam media fertilisasi, kemudian biasanya kita miringkan dia. Kita miringkan supaya jarak apa namanya? Jarak tempuhnya itu jadi lebih panjang ya biasanya 45 derajat ya dimiringkan 45 derajat kemudian inkubasi dalam suhu 37 derajat maka sperma yang motil itu akan berenang dia ke atas. Nah, teknik ini disebut dengan teknik swim up. Nah, sperma yang berhasil mencapai permukaan media itulah yang akan kita ambil, yang akan kita gunakan untuk memfertilisasi oosit yang sudah matang tadi. Ya, ya, jadi sekali lagi dengan menggunakan gradient Perkol di sentrifuge, kemudian spermanya nanti akan berada di bawah, kemudian dari sini kita ambil, kita masukkan ke medium fertilisasi, dari medium fertilisasi nanti kita miringkan, inkubasi 37 derajat, kita miringkan, kemudian spermanya akan berenang ke atas, nah yang bagian atas inilah, sperma yang telah mencapai permukaan inilah yang akan kita ambil untuk fertilisasi, ya. Oke, kemudian apa selanjutnya? Setelah kita ambil, nah sperma-sperma ini diharapkan sudah terkapasitasi dia, ya, sudah terkapasitasi. Kemudian barulah kita hitung dengan kita ambil, kita hitung dengan menggunakan hemositometer, ya, sama seperti menghitung konsentrasi sperma pada semen segar, ya. Kita hitung dan kita ambil sebanyak 3 juta sel per mili, ya. Kalau kemarin Pak Yasir bilangnya sampai 5 juta, ya. 5 juta ya. Ya, tapi rata-rata biasanya 3 juta sel per mili, tergantung lagi spesiesnya. Kalau pada sapi biasa cukup 3 juta sel per mili. Nah, ini untuk 10 sampai 15 oosit. Nah, diambillah spermanya ya 3 juta sel per mili 10 sampai 15 oosit. Kemudian nah biasanya ya oosit yang dimasukkan ke dalam sel sperma. Jadi kan sel sperma ini sudah berada dalam medium fertilisasi tadi. Nah, kita ambil spermanya, kita buatlah dia drop ya sama seperti pas maturasi kita buat drop, drop. Setelah nah, di drop ini sudah berisi sel sel sperma. Kemudian oosit dari media maturasi itu kita pindahkan, kita masukkan ke dalam drop-drop medium yang sudah ada sel spermanya di dalam. Ya, jadi biasanya ya biasanya kalau pada in vitro oosit yang mendatangi sperma. Jadi spermanya kita siapkan dulu di dalam drop-drop, kemudian barulah kita pindahkan oositnya ke dalam drop itu. Nah, kalau di in vitro biasanya seperti itu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga sebaliknya. Ya, oositnya duluan yang disiapkan, baru spermanya ditumpahkan ke dalam. Bisa juga, ya. Tapi sebenarnya yang lebih efektif dan efisien itu karena spermanya sudah berada di medium fertilisasi, maka langsung kita pindahkan ke cawan Petri, kita buat drop-drop. Nah, karena oositnya masih berada di medium maturasi, jadi oositnya aja yang kita pindahkan ke dalam medium fertilisasi. Biasanya seperti itu. Ya. Oke. Nah, ini ada video. Ya, cuman kalau ini kita putar hari ini itu akan sangat makan waktu. Ya, karena cukup panjang videonya. Jadi, silahkan, ini tugas berikutnya. Yaitu silahkan kalian rangkum videonya. Nanti akan saya share videonya di grup. Ya, silahkan kalian rangkum isi videonya. Ya, diketik saja. Ya, sekitar 500 kata nanti apa namanya digabung saja dengan tugas yang saya berikan di hari Sabtu ya waktu merangkum mata kuliah.
ya. Waktu merangkum kuliah dengan Pak Yasir kemarin. Ya, jadi tugasnya digabung ya, itu menjadi satu, kemudian nanti diupload di hari Sabtu ya, minggu depan. Ya, nanti videonya akan saya share ke grup. Ya, nanti silakan kalian lihat. Ini merupakan video proses kapasitasi spermatozoa yang dilakukan secara in vitro. Jadi silakan kalian rangkum ya, tonton, lihat, cermati, pahami, dan silakan dirangkum. Oke, nah ini dia ya. Jadi setelah sel spermanya terkapasitasi, nah ini adalah medium fertilisasi yang berisi spermatozoa, ya kan? Kemudian dibuatlah drop seperti ini. Nah, barulah kemudian ambil oositnya dari media maturasi tadi, yang sudah matang tadi, barulah dimasukkan ke dalam sel spermanya. Dimasukkan ke dalam media yang telah berisi sel spermanya. Kemudian sama, ya, kita akan tutup dia dengan mineral oil. Kita tutup dia dengan mineral oil supaya dia tidak menguap, ya, karena akan diinkubasi 12-14 jam, ya. Baru setelah tertutup keseluruhan tertutup merata, barulah kita inkubasi dia selama 12 sampai 14 jam, ya, dengan harapan waktu tersebut setelah menunjukkan eh, fertilisasi ya sudah OOC-nya sudah terfertilisasi. Nah, ini medium-medium fertilisasinya ya, ini ada NaCl ya, KCl, NaHCO3, NaH2PO4 ya, ada MgSO4, 7H2O, sodium laktat, HEPES ya, CaCl2, sodium pirufat, kafein, dan BSA 0,5%. Nah, ini adalah medium fertilisasi yang sudah paten, ya ini oleh Suzuki et al. 2000, dan dia sudah apa namanya digunakan banyak sekali ya, sudah digunakan oleh banyak penelitian, banyak apa namanya kegiatan-kegiatan memfertilisasi apa namanya oosit hewan biasanya digunakan ini. Nah, kalau pada manusia biasanya nggak disebutkan tuh komposisinya karena ada bahan-bahan tertentu yang menjadi rahasia dapur biasanya seperti itu. Jadi dia cuma bilang medium fertilisasi saja gitu ya. Karena kalau ini dibocorkan ya kan, maka nanti akan ditiru oleh perusahaan lain biasanya, dan itu akan menambah kompetitor mereka biasanya seperti itu ya. Oke. Oke, jadi maturasi kita sudah selesai ya kemarin. Nah, sekarang kita masuk ke fertilisasi. Nah, koleksi spermatozoanya juga sama, bisa dari semen segar, bisa dari semen beku, bisa juga dari testis hewan yang sudah mati. Nah, ini kan dari testis nih. Hewan yang sudah mati, nanti dari epididymisnya itu kita akan ambil, kemudian kapasitasi. Nah, barulah selanjutnya nanti kita akan lakukan fertilisasi secara in vitro. Nah, ini kalau kalian lihat, ini adalah oositnya. Ya, ini oosit. Ya, ini zona pelusidanya. Kemudian ini kumulus-kumulusnya ini sudah mulai rontok nih. Kenapa rontok? Karena sudah diterjang oleh spermatozoa, ya, yang tadi menghasilkan enzim hyaluronidase. Nah, enzim hyaluronidase ini yang akan merontokkan si sel-sel kumulus ini. Nah, ya. Setelah itu, setelah 24 jam, maka kita lanjutkan kultur. Nah, bagaimana kita ingin mengevaluasi tingkat fertilisasinya? Kita harus warnai lagi sama seperti maturasi kemarin. Kita harus warnai. Tetapi kalau oosit ini diwarnai, maka dia tidak bisa kita lanjutkan untuk kultur menjadi embrio. Gitu. Jadi sehingga kita harus ulang lagi. Jadi kita misalnya penelitiannya menggunakan tambahan-tambahan antioksidan atau senyawa-senyawa atau bahan-bahan tertentu ke dalam medium fertilisasinya. Kemudian kita melihat, oh, perlakuan yang satu 2 3 yang perlakuan nomor 3 yang terbaik, maka kita akan ulang lagi dari awal dengan perlakuan yang nomor 3 tadi, kemudian baru dilanjutkan ke kultur tanpa diwarnai. Jadi pewarnaan itu hanya untuk mengkonfirmasi berapa jumlah oosit yang telah terfertilisasi, yang telah terbuahi. Gitu ya. Oke. Nah, ini proses fertilisasi ya tadi lagi. Nah, itu adalah kontak kepala sperma dan oosit dan akan menyebabkan penebalan zona pelusida. Ya, zona pelusidanya ini akan menebal. Kenapa? Karena oosit tadi ini akan mengaktifkan apa namanya bagian vitelinnya, ya, bagian lapisan vitelin oosit itu akan mengeluarkan cortical granules, ya, granula kortikal. Nah, granula kortikal inilah yang akan menyebabkan si
zona pelusida ini makin lama akan semakin melebar sehingga akan mencegah terjadinya polispermi, ya. Nah, ini juga menjadi penanda awal terjadinya fertilisasi. Jadi kalau oosit itu sebelum dibuahi, biasanya zona pelusidanya itu tipis. Ya, nanti 5 menit aja, ya, atau beberapa menit saja setelah difertilisasi, maka kita akan melihat zona pelusidanya itu makin lama makin besar, makin besar, makin besar. Artinya apa? Artinya sudah ada salah satu sperma itu yang berhasil menembus zona pelusida dan mengaktifkan kortikal granulnya. Ya, sehingga zona pelusidanya itu semakin lama semakin besar. Ini penanda awal. Biasanya kalau kita fertilisasi, nggak kita langsung masuk inkubator. Kita akan amati dulu dia 2 menit atau 3 menit, ya kan? Kita akan lihat penebalan zona pelusidanya dulu. Nah, baru kita masukkan dia ke dalam inkubator untuk diinkubasi. Ya. Nah, sama ya, seperti mengevaluasi tingkat maturasi pada oosit. Juga sama prosesnya ya dengan menggunakan apa namanya? Objek gelas ya, kemudian ada parafinnya, vaselin, kemudian difiksasi ya. Kemudian nanti preparatnya dimasukkan dari celah-celah ini dimasukkan larutan etanol ya 3:1 selama 48 sampai 72 jam. Kemudian diwarnai lagi dengan asetoorsein ya 5 menit dan dibilas dengan asam asetat, kemudian baru diamati di bawah mikroskop. Ya, sama prosesnya. Nah, kemudian apa yang akan kita amati? Ya, oosit yang siap fertilisasi, nah, sedang berada pada metafase 2. Kalau dia belum terfertilisasi, maka kita akan tetap melihat dia pada metafase yang kedua. Berarti artinya dia belum terfertilisasi. Nah, oosit yang teraktivasi akibat kontak membran plasma sel sperma dengan zona glusida. Meiosis 2 ini dia akan berlanjut hingga telofase 2 ya. Minggu lalu kita lihat tuh ya penelitiannya Pak Yasir ya sampai telofase 2 gitu kan. Kemudian ditandai dengan 2 buah polar body. Nah, polar bodinya ini ada 2. Yang sebelumnya ini 1. Nah, ini sebelumnya 1 ya. Kemudian metafasenya lanjut ya, kromosomnya membelah ya, kemudian akhirnya membentuk polar body yang kedua, ya kan? Kemudian ada 2 pronukleus. Nah, pronukleus betina dan pronukleus jantan dan mulai bergerak ke arah tengah. Jadi yang satu punya jantan yang biru, ya kan? Yang merah ini punya betina. Kalau pada gambar aslinya kita nggak tahu yang mana yang punya jantan, yang mana punya betina. Kalau dia mas, kalau dia sudah bergerak ke tengah, kalau posisinya sudah di tengah, kita nggak akan tahu siapa yang punya jantan, siapa yang punya betina. Ya, tapi kalau dia masih di tepi, kita masih bisa menduga nih. Nah, kita masih bisa menduga biasanya yang dekat dengan polar body itu biasanya betina, yang jauh dari polar body biasanya punya jantan. Nah, itu masih bisa kita tebak. Tapi kalau sudah di tengah seperti ini, maka kita nggak bisa tahu lagi nih, karena warnanya sama semuanya. Ya, kalau ini kan hanya gambar saja yang untuk menjelaskan, gitu ya. Nah, kedua pronukleus ini nantinya akan bersatu nih. Nah, dia akan bersatu, fusi istilahnya. Ya, maka akan terbentuklah nukleus yang baru. Jadi namanya sudah tidak pronukleus lagi, namanya sudah nukleus. Dia sudah fusi, ya terbentuk, kemudian sudah mengalami mitosis. Nah, sebelumnya kan dia meiosis tuh. Oosit, meiosis, sperma, meiosis. Maka ketika nukleusnya sudah bersatu, maka dia sudah menjadi nukleus embrio atau zigot gitu ya, sudah menjadi zigot, satu sel dengan satu inti sel yang diploid gitu kan. Nah, dia sudah zigot. Nah, zigot tadi ini akan mengalami proses pembelahan mitosis dari satu sel menjadi 2 sel, begitu seterusnya, 2 jadi 4, 4 jadi 8, begitu seterusnya. Nah, ketika proses pembelahan-pembelahan ini, itulah yang disebut dengan proses embriogenesis. Terbentuklah dia embrio gitu ya sampai ke tahapan blastosis nanti. Oke. Nah, ini ya. Nah, ciri khusus oosit yang telah terfertilisasi adanya 2 buah pronukleus. Kita harus melihat nih, adanya 2 buah pronukleus. Nah, yang pertama pronukleus betina, yang kedua pronukleus jantan. Nah, seperti saya bilang tadi, pronukleus betina biasanya itu sangat dekat dengan polar body. Jadi kalau ada polar body, dekat pronukleusnya itu biasanya punya betina. Tapi kalau agak jauh biasanya itu punya jantan. Nah, tidak menutup kemungkinan juga nanti ada 3 pronukleus nanti. Biasanya kalau 3 pronukleus itu tingkat keberhasilannya rendah, ya tingkat keberhasilan tergantung nanti
pronukleus mana yang duluan ini ya, duluan fusi dia dengan pronukleus betinanya, gitu. Oke, kita lanjut. Nah, barulah nanti dia akan menjadi zigot. Nah, kalau posisi pronukleusnya sudah di tengah seperti ini, maka kita sudah tidak bisa lagi membedakan yang mana punya jantan, yang mana punya betina. Kita nggak bisa lagi membedakan. Nah, ini ciri-ciri oosit yang sudah terfertilisasi. Ada dua pronukleus saling berdekatan, kemudian ada dua polar bodinya. Gitu ya. Oke. Nah, ini ya seperti ini bentuknya nanti kalau di bawah mikroskop ya. Ada dua pronukleus jantan. Ini adalah pengamatan mikroskop yang ada inkubatornya ya. Jadi di dalam inkubator itu ada mikroskopnya sehingga proses apa namanya kejadian-kejadian pada embrio itu bisa langsung kita amati ya. Kemudian ada polar body. Ini polar bodinya ada dua. Ini terhimpit ya. Polar bodinya ada dua. Kemudian pronukleusnya ada dua. Nah, kalau sudah seperti ini kita tidak bisa lagi nih membedakan mana yang punya jantan, mana yang punya betina. Tapi biasanya kalau baru-baru terbentuk, biasanya pronukleusnya satu di sini, satu yang jantan di sini atau di sini, terus di mana lah. Tapi kalau dia dekat dengan polar body, maka bisa kita katakan dia itu pronukleusnya si betina, gitu ya. Tapi kalau sudah dua bulat seperti ini berdekatan, ini nggak bisa lagi kita tentukan. Nah, kemudian ciri pronukleus itu beda dengan inti sel pada biasanya atau GVBD, ya. Kalau pronukleus dia seperti kawah nih. Nah, dia seperti kawah. Nah, bulatannya itu seperti kawah ya. Kemudian ada bintik-bintiknya. Ya, ada bintik-bintiknya. Kalau GV itu dia seolah-olah dia utuh, kompak ya, itunya membran intinya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ya penelitiannya Pak Yasir minggu lalu ya. Nah, ini adalah kebetulan penelitian beliau itu ingin melihat transformasi oosit, transformasi inti oosit ketika divertilisasi. Nah, ini yang A nih, setelah 3 jam. Nah, ternyata 3 jam pertama ketika diamati, spermatozoanya itu masih kondensasi, artinya dia masih masuk ke dalam inti sel, tetapi belum mau berubah menjadi pronukleus, ya 3 jam pertama. Nah, kemudian yang B ini adalah dekondensasi. Nah, dekondensasi ini teman nggak diterangkan sini berapa jamnya ya. Nah, sudah mulai dekondensasi. Dekondensasi itu sudah mulai berubah menjadi pronukleus. Ya kan? Nah, kemudian yang C ini telofase 2. Nah, yang bertelofase ini apa? Telofase 2 ini adalah lanjutan dari inti oosit. Inti oositnya kan sebelumnya dia metafase yang kedua. Nah, ketika dia terfertilisasi, maka dia lanjut ke telofase 2. Nah, ya gambar yang B ini juga unik ya karena sudah mau membentuk anafase. Jadi telofase, anafase yang kedua. Nah, anafase yang kedua ini merupakan lanjutan dari metafase kan. Tadi metafase 2, telofase 2, kemudian anafase 2. Kemudian juga terlihat nih, ini adalah polar body. Jadi artinya apa? Yang ini akan menjadi polar body yang kedua. Ini polar body yang pertama, ini polar body yang kedua, ini nanti akan jadi pronukleus betina, ini nanti akan menjadi pronukleus jantan. Seperti itu ya. Nah, yang ini ya, yang C, ini yang telofase ya sudah mulai menjauh ya, ingin membentuk polar body yang kedua. Cuman di sini nggak terlihat nih polar body yang pertamanya. Kenapa nggak terlihat? Bisa saja dibalik. Ya kan dia kan seperti bola. Nah, seperti bola. Kemudian kalau kebetulan posisi polar bodinya itu ada di bawah, ya kan di bawah lensa mikroskop kita ya kan di posisinya di bawah oosit gitu kan maka kita nggak bisa lihat polar bodinya ya. Nah, kemudian yang D, nah ini yang ini yang bagus, yang D dan yang E ya. D ini sudah mulai terbentuk nih. Nah, kalau di sini bisa kita tebak nih yang mana punya jantan, yang mana punya betina. Yang jantan tentu yang dekat dengan polar body. Ini yang punya ini yang betina, yang dekat dengan polar body. Nah, ini yang punya jantan ya. Kemudian ini sudah mulai bergerak ke tengah ya. Nah, ini 6 jam ya. 6 jam itu ternyata sudah terbentuk pronukleus ya. Jadi ini sebenarnya masih bisa kita tebak juga. Sepertinya ini yang punya betina, ini yang punya jantan. Kemudian sudah terbentuk dua polar body ya. Nah, kemudian ini lebih dari 6 jam ya kan apa namanya menyebabkan terbentuknya lebih dari dua pronukleus. Ya, artinya apa? Artinya lebih dari satu sel sperma itu ikut
terbuahi. Ya, biasanya tiga sih pronukleusnya ini. Jarang ada yang empat. Ya, karena blok polispermi tadi itu menyebabkan sperma-sperma lain itu tidak bisa membuahi sel telur. Ya, tapi mungkin ada dua sel sperma yang secara bersamaan serentak itu juga masuk. Ya, jadi tidak menutup kemungkinan ada dua sel spermatozoa yang secara serentak itu ikut masuk ke dalam oosit dan menyebabkan terjadinya tiga pronukleus. Nah, hasil penelitian kebanyakan ya kalau pada hewan itu kondisi tiga pronukleus ini itu perkembangannya menjadi embrio itu gagal biasanya. Ya, gagal. Dan yang paling bagus, yang paling berhasil itu adalah ketika pronukleusnya itu hanya dua, ya hanya dua pronukleus. Nah, di sini juga kita nggak tidak melihat polar body, ya kita nggak melihat polar body. Kenapa? Karena bisa jadi polar bodinya itu ada di sisi yang lain, ya ada di baliknya oosit gitu, sehingga tidak bisa kita lihat, ya. Oke, ini penelitian Pak Yasir ya tahun 2019. Oke. Nah, ini dia hasil penelitiannya. Ya, kalau 6 jam 12 jam. Nah, ini 12 jam, ternyata di 12 jam itu sebanyak 49% ya itu sudah banyak yang 2PN. 15 jam itu 52%. Ya, tetapi ininya juga ikut naik nih. Lebih dari 2PN-nya juga ikut naik 22%, ya dibandingkan dengan yang 12 jam, 9 jam, 6 jam. Jadi tetap mau tidak mau meskipun lebih dari 2PN-nya itu juga ikut naik, ikut meningkat, tetap kita harus mengoptimalkan ya. Jadi karena di 15 jam periode inkubasinya itu ya apa namanya oosit yang telah mencapai tahapan 2 pronukleus, nah itu ada 52%. Nah, maka untuk memfertilisasi oosit domba, ya ini dia pada domba, untuk memfertilisasi oosit pada domba itu sebaiknya proses fertilisasi dihentikan ketika sudah mencapai tahapan 15 jam. Ya, untuk kita lanjutkan ke proses kultur embrionya. Seperti itu, ya. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan nih. Ya, anggaplah tadi hasil terbaiknya adalah 15 jam. Maka harus diulang. Ya, kalau ini kan kenapa kita bisa dapat angka 52%? Ini kan oositnya diwarnai. Maka harus diulang lagi nih. Pak Yasir harus mengulang lagi, ngambil lagi ke RPH, ngambil lagi ovariumnya, seperti itu ya, ngumpulkan lagi nih seratusan oosit, nih dia kumpulkan lagi. Kemudian dia lanjut setelah dia menginkubasi selama 15 jam, maka dia lanjutkan ke tahapan kultur embrio. Nah, oosit hasil fertilisasi itu didenudasi namanya. Denudasi itu artinya penghilangan sel-sel kumulusnya. Kan sel kumulusnya tadi kan mengembang. Oosit yang maturasi itu nanti kan akan mengembang. Nah, kumulusnya itu nanti dihilangkan, ya kan? Kemudian nanti dipindahkan dalam drop medium kultur. Nah, dipindahkan. Nah, jadi dari sini sama ya seperti proses-proses sebelumnya, dipindahkanlah ke dalam drop medium kultur setelah dilakukan pencucian terlebih dahulu. Ya, jadi dicucinya juga dengan menggunakan medium kultur. Jadi dari medium fertilisasi, ambil oositnya, pindahkan ke sini, ya kan? Biasanya sedot masuk, sedot keluarkan, sedot keluarkan 3 kali, pindahkan lagi ke sini, sedot keluarkan, sedot pindahkan lagi ke sini, sedot keluarkan, sedot, baru pindahkan lagi ke sini. Nah, inilah eh, apa namanya tempat terakhirnya gitu ya sebelum kita kultur dia dan bisa menjadi embrio nantinya. Prosesnya sama lagi seperti sebelumnya. Nah, embrio oosit-oosit yang sudah terfertilisasi ini akan kini kita masukkan ke dalam medium kultur. Kita masukkan dalam sistem drop. Nah, medium kulturnya ini ya, apanya, komposisinya ada modified synthetic oviduct fluid, suplementasi dengan MEM, 2% BME, ya, kemudian ditambah gentamisin dan BSA 0,3%. Nah, kemudian masukkan ke dalam medium, kemudian sama tuang lagi dengan mineral oil. Nah, barulah kita tunggu dia biasanya 48 sampai 96 jam. Biasanya 48 jam ini sudah terbentuk 8 sel, 96 jam ini sudah terbentuk blastosis. Ya, biasanya seperti itu. Ya, nanti tergantung. Nah, kemudian setelah 48 jam kemudian, maka baru kita evaluasi.
embrio yang terbentuk. Nah, kalau mengevaluasi embrionya tidak perlu menggunakan pewarnaan lagi, karena embrio itu bisa kita lihat langsung di bawah mikroskop berapa jumlah selnya, gitu ya. Nah, yang pertama dia masih zigot nih. Nah, zigot nih artinya dia tidak mengalami pembelahan nih. Ya, artinya dia sampai sini aja. Di kultur 48 jam pun dia tidak mengalami pembelahan, ya, tidak mengalami perkembangan. Nah, ini 3 hari, ya 3 hari berarti berapa tuh? 36 jam ya. Nah, ini 3 hari. Nah, ini biasanya 5 sampai 7 hari ini sudah terbentuk blastosis ya. Nah, yang mana yang kita transfer? Ya, yang kita transfer itu biasanya yang blastosis. Ya, yang kemungkinan kemungkinan kebuntingannya itu tinggi, itu yang kita transfer adalah fase blastosisnya, gitu ya. Oke. Nah, ini embrio dengan 4 sel. Jadi ini nggak perlu kita warnai, ya kita lihat saja di bawah mikroskop itu sudah bisa. Gitu ya. Oh, ini ada 4 selnya nih. 1, 2, 3, 4. Ya, dengan 4 blastomer. Nah, sel-sel ini disebut dengan blastomer. Nah, dengan zona pelusidanya yang bagus ya, tebal, kemudian kompak gitu ya, tidak ada cacat. Nah, ini embrio dengan kualitas yang baik seperti itu. Oke. Nah, kemudian, nah ini perkembangannya. Nah, ini hari pertama dia biasanya zigot, hari kedua biasanya dia 4 sel, hari ketiganya biasanya dia 8 sel, ya, 8 sel. Kemudian hari keempat dia mulai morula, biasa 32 sel. Maka hari kelima dia baru sudah dalam tahapan blastosis biasanya. Biasanya sama ya, mau mamalia, mau apa namanya, manusia ataupun sapi, biasanya hari kelima sampai hari ketujuh. Nah, hari kelima inilah kita panen dia. Setelah kita panen, nah kita terserah kita apakah ingin kita transfer langsung atau kalau nanti betinanya tidak siap, kita bisa bekukan, kita bisa freezing dulu, ya. Oke. Nah, ini gambar aslinya, ya, mulai dari zigot hari pertama, hari kedua 4 sel, ya, hari ketiga dia 8 sel, ya kan, hari keempat dia morula, nah, hari kelima dia blastosis, ya. Nah, kalau kulturnya pendek, nah biasa sampai hari ketiga saja kita itu kan kita apa namanya, kita hentikan ya, nanti tergantung kebutuhan ya. Kalau kebutuhannya untuk memanfaatkan blastomernya menjadi terapi-terapi sel, itu bisa sampai hari ketiga itu kita ambil blastomernya untuk kita program menjadi organ-organ tertentu. Tapi kalau untuk menciptakan individu baru, menghasilkan individu baru, tentu harus kita lanjutkan sampai hari kelima, sampai dia mencapai tahapan blastosis ya. Oke. Nah, ini juga ya, ini beberapa embrio yang tidak kita ambil ya. Itu bisa kita lihat dari jumlah blastomernya, jumlah selnya. Kemudian berapa banyak terjadinya fragmentasi. Fragmentasi itu adalah blastomer-blastomer yang mengalami lisis ya atau pecah. Ya, jadi pecahannya itu karena dia terbungkus oleh zona pelusida, maka pecahannya ini nggak bisa keluar. Dia tetap akan di situ. Nah, itu bisa kita lihat nanti di bawah mikroskop. Nah, itu juga bisa kita jadikan indikator kualitas embrionya. Ya, kemudian simetris apa enggak? Ya, simetris apa enggak nih posisi blastomernya? Karena pembelahan yang baik, karena dia dalam zona pelusida yang bulat gitu ya, maka harusnya posisinya itu simetris, gitu ya. Kemudian jumlah nukleusnya, ada yang satu satu apa namanya, satu blastomer ini punya lebih dari satu nukleus. Nah, itu juga ada apa namanya, ciri-ciri kualitas embrio yang buruk, gitu ya. Kemudian terjadinya vakuol. Nah, minggu lalu Pak Yasir sudah sempat bilang nih, vakuol. Vakuol itu adalah kantong-kantong yang terbentuk dari pecahan-pecahan blastomer. Ya, nah kalau semakin banyak vakuolnya, tentu dia kualitasnya semakin jelek. Ya. Kemudian lihat juga dari zona pelusidanya, apakah tipis, apakah ada bagian yang tipis, ada bagian yang tebal. Itu juga bisa kita jadikan indikator apa namanya, kualitas dari embrio yang akan kita transfer ya atau kita panen gitu ya. Nah, seperti ini ya. Ini ada grade A, grade B, grade C, grade D. Nah, apa aja itu? Nah, grade A ya ini seperti saya bilang tadi ya. eh Blastomernya itu memiliki satu inti sel. Ya, masing-masing blastomer itu punya satu inti sel. Kemudian zona pelusidanya ini normal, ya, tidak ada masalah apapun. Yang bagus. Nah, kalau dapat seperti ini, inilah yang akan kita panen dan akan kita transfer. Nah, ini grade B. Nah, kalau grade B, ya, blastomernya itu masih punya satu inti sel,
zona pelusidanya normal, tetapi ada fragmentasi, ada beberapa blastomer yang pecah, gitu ya. Biasanya 10 sampai 25%. Ini masih kita biasanya masih kita ambil ya karena kisarannya 10 sampai 25%. Nah, yang nggak kita ambil biasanya yang C. Yang C ini satu blastomer itu bisa punya lebih dari satu inti. Nah, intinya kalau kalian perhatikan nih blastomernya ini ada tiga intinya, satu dua tiga, ada yang dua, ya ini dua intinya, yang ini tiga intinya, lebih dari satu inti. Zona pelusidanya masih normal, tetapi fragmentasinya sudah lebih dari 25%, ya 25 sampai 35%. Nah, ini biasanya nggak akan kita ambil, ini beresiko kalau kita transfer gagal, takutnya, ya kemungkinan besar akan gagal. Apalagi yang D ini juga tidak akan kita transfer, ya karena dia eh, apa namanya blastomernya lebih dari satu inti sel, memiliki lebih dari satu inti sel, zona pelusidanya satu tebal, satu tipis, ya kan. Kemudian fragmentasinya ya itu lebih dari 35% dan telah membentuk vakuola-vakuola. Jadi fragmentasi ini dia nanti akan bergabung ya membentuk vakuola. Nah, ini fragmentasi yang di atas 35% ini cenderung akan menghambat perkembangan atau pertumbuhan dari blastomer-blastomer yang ada di dalamnya. Gitu. Jadi yang C dan D biasanya nggak kita ambil, tidak diambil. Yang diambil itu adalah yang A dan B. Ya, kalau memang banyak yang A saja ambil, yang B juga ditinggalkan saja. Ada 10 misalnya, grade grade A-nya ada 10 misalnya. Grade B-nya 2, grade C-nya 1, D-nya 1, maka ya udah grade A aja yang kita ambil gitu. Karena peluang keberhasilannya, peluang kebuntingannya kalau ditransfer itu lebih tinggi. Kemudian kalaupun kita bekukan, yang grade A ini juga akan lebih bagus ketika nanti di towing, dicairkan kembali. Ya, begitu, ya. Oke. Nah, kemudian blastosis. Nah, blastosis seperti apa yang bagus? Ini bukan blastosis ya. Ini apa namanya? Tahapan-tahapan blastosis. Nah, ada yang namanya early blastosis. Ya, early blastosis itu apa namanya? Tropoblasnya, yang sel-sel yang biasanya melekat dengan zona pelusida itu biasanya belum jelas terbentuk. Kemudian ini adalah cavitated blastosis, ya. Jadi sudah mulai terbentuk nih inner cell mass-nya. Inner cell mass-nya ini adalah calon-calon fetusnya, calon-calon individunya. Nah, ini tropoblasnya. Tropoblas ini nanti yang akan menjadi plasenta. Ya, ini masih early. Ya, ini termasuk early. Nah, ini yang sudah expand. Expand itu artinya sudah luas, sudah melebar. Ya, inner cell mass-nya sudah jelas, tropoblasnya juga sudah jelas, ya sudah besar. Kemudian ini initiating hatching, ya, menginisiasi penetasan. Hatching itu netas. Menetas dari apa? Menetas dari zona pelusida, ya karena zona pelusida ini semakin besar blastosisnya maka zona pelusidanya akan semakin tipis. Nah, pertumbuhan tropoblas ini akan mendesak si tropoblas ini keluar dari zona pelusida. Nah, kalau sudah keluar seperti ini biasanya tidak butuh waktu lama, maka si embrio tadi ini akan keluar dari zona pelusidanya. Nah, untuk implantasi, untuk kebuntingan, maka yang dibutuhkan seperti ini. Tetapi nggak bisa kita mentransfer kondisi blastosis tanpa zona pelusida. Maka biasanya yang kita transfer itu adalah biasanya yang nomor 2 ataupun yang nomor 3 yang kita panen, kemudian kita transfer ke dalam uterus betina. Gitu ya. Kalau sudah seperti ini biasanya gagal ini, ya peluang peluang keberhasilannya kecil. Ya, apalagi yang seperti ini nggak akan mungkin bisa kita ambil ya kalau yang seperti ini karena tidak ada lagi penyangganya begitu kira-kira ya. Oke. Nah, jadi ini perjalanan oosit ya, perjalanan oosit secara in vitro ya, mulai dari dia belum dimatangkan ya kan sampai dia dimatangkan ya GV, GVBD ya. Kemudian M1, metasis 1, kemudian metafase 1, metafase 2 ya ada satu polar body, kemudian dua pronukleus dengan dua polar body, kemudian nanti dia fusi ya kan membentuk nukleus, kemudian nukleus envelope breakdown ya untuk memulai proses mitosis ya kemudian nanti menjadi 2 sel, 4 sel dan segala macamnya. Ya, inilah proses perjalanan dari oosit yang difertilisasi secara in vitro. Ya. Nah, ini dia ya ini proses fertilisasinya.
Nah, ini bisa kita lihat nih ada salah satu sperma yang berhasil masuk ya, eh, menembus. Nah, ini sel-sel kumulus ya. Kemudian di zona pelusidanya tebal. Ya, dia berhasil nih menembus zona pelusida sampai berhasil masuk menembus oosit loh, masuk dia ke dalam oositnya. Nah, ya artinya apa? Sperma yang berhasil ini adalah sperma yang baik ya karena sudah terkapasitasi. Nah, setelah terbentuk, nah maka bisa kita lihat proses selanjutnya itu terjadinya dua pronukleusnya. Ada dua ya, satu, dua. Nah, ada dua pronukleus tadinya. Nah, kedua pronukleus ini nanti akan fusi, dia akan bersatu. Nah, ya kan? Nah, dia akan bersatu, ya fusi. Nah, bersatu, kemudian mitosis menjadi dua sel. Nah, ya menjadi dua sel dan ini akan terus berlanjut ya, dua menjadi empat, empat menjadi delapan, ya delapan menjadi 16, 32, 64 begitu seterusnya, ya sampailah dia mencapai tahapan blastosis. Baik ya, terima kasih ya itu perkuliahan kita hari ini melanjutkan ya dasar teorinya dari apa yang sudah dijelaskan Pak Yasir minggu lalu. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Halo, ada orang nggak? Ada, Pak. Ya, mau bertanya? Cukup? Cukup, Pak. Cukup ya. Oke, kalau gitu kita lanjutkan perkuliahan kita hari Senin depan secara offline ya. Secara offline kita akan coba masuk ke topik manipulasi embrio. Nah, jadi embrio-embrio itu bisa kita manipulasi. Apakah kita ingin gunakan untuk terapi sel, atau kita gunakan untuk menciptakan individu baru, atau mungkin kita ingin punya individu kembar, bisa kita lakukan ya dengan cara memanipulasi embrio. Nah, minggu depan kita akan belajar manipulasi embrio secara offline. Kita bertemu di kelas ya. Untuk yang hari Senin seperti biasa 7.30 dan untuk hari Rabu juga jam 7.30. Baik, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, cukup sekian kuliah kita hari ini. Kita tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, absen ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Absen, wabarakatuh. absen jangan lupa. Ya, silahkan dinyalakan kameranya. Oke. Yang tidak nyala kameranya tidak dihitung absen. Oke. Fasli Hasbi sama Anissa Fadila. Ini belum nih. Belum nyala kameranya. Nanti nggak dihitung absen nih. Agustian Pratama. Juga belum nyala nih kameranya. Oh, nggak, nanti nggak dihitung absen ya. Oke, sudah? Oke, silakan berikan senyuman terbaiknya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih ya. Sampai ketemu minggu depan jam 7.30 ya, yang hari Senin dan hari Rabu. Baik, sekali lagi saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Pak. Yuk.